Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar kajian filsafat pendidikan Islam. Langsung saja masuk ke materi pertama. Poin pertama menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Di dalam filsafat pendidikan Islam terdapat dua pengertian, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Yang pertama secara etimologis. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philon, mencintai, atau philia, cinta, atau philos, sahabat atau kekasih, dan sophia, kebijaksanaan atau kearifan. Sementara itu, secara terminologis, kata filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sedangkan orang yang cinta pengetahuan disebut dengan filosofia atau filosof dalam ucapan bahasa Arabnya. Dalam hal ini, adapun beberapa ahli yang mengukakan tentang filsafat, antara lain seperti menurut Al-Saibani, menurut Omar Muhammad At-Taumi Al-Saibani, dan menurut Imam Barnadib. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa ahli yang mengukakan tentang filsafat. Menurut Al-Saibani berpendapat bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan, yang dimana artinya filsafat pendidikan ini dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk dicapai. Sedangkan menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam tidak lain ialah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Ketiga, menurut Imam Barnadib filsafat berpendapat bahwa filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Baik, langsung masuk ke poin kedua. Poin kedua menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Dalam hubungan dengan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini, terdapat seorang tokoh yaitu Muzayyin Arifin dalam Abu Dinata yang mengatakan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini tidak lain pemikirannya bukanlah mengenai hal-hal yang bersifat teknis operasional pendidikan, melainkan segala hal yang mendasari serta mewarnai corak sistem pemikiran yang disebut filsafat itu sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Islam, seperti masalah tujuan pendidikan Islam, masalah kurikulum, metode, dan lingkungan. Adapun secara mikro yang menjadikan objek pemikiran atau ruang lingkup filsafat pendidikan Islam sebagai berikut. Pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Kedua, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Ketiga, merumuskan sistem nilai, norma, atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Baik, poin yang ketiga akan disampaikan oleh Nur Aryani Pratama Putri. Langsung saja, yaitu poin yang selanjutnya yaitu peranan filsafat pendidikan Islam. Peran filsafat pendidikan Islam mempunyai dua arah,
Yang pertama, ke arah perkembangan konsep filosofis dari pendidikan Islam, yang secara otomatis akan menghasilkan teori-teori baru dalam ilmu pendidikan Islam. Kedua, ke arah perbaikan dan pembaharuan praktik serta pelaksanaan pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu D. Tujuan filsafat pendidikan Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya identik dengan tujuan ajaran Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu E. Urgensi filsafat pendidikan Islam secara umum, antara lain yang pertama yaitu filsafat pendidikan dapat membantu para perencana dan pelaksanaan pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. 2. Filsafat pendidikan Islam merupakan asas bagi upaya menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Yang terakhir yaitu filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan sandaran intelektual bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia praktis pendidikan. Sandaran ini hanya digunakan sebagai bimbingan di tengah-tengah maraknya berbagai aliran atau sistem pendidikan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.